Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang masih salah paham mengenai rumus Excel atau formula Excel dengan fungsi Excel. Pada kenyataannya padahal itu adalah dua hal yang berbeda ya. Agar kita lebih memahami apa itu rumus Excel atau formula Excel dan apa itu fungsi Excel, kita perlu mengetahui dulu definisi dari masing-masing itu ya yang kita bahas. Sekarang apa sih formula Excel itu? Jadi formula Excel itu atau rumus Excel itu adalah secara garis besar ya, persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu, tujuannya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Oke. Nah, rumus Excel ini bisa kita gunakan dalam perhitungan yang sederhana ya. Dan juga bisa kita gunakan dalam perhitungan yang kompleks. Apa saja yang bisa kita perhitungkan, yaitu data berupa angka, berupa teks juga, tanggal juga bisa, waktu juga bisa. Atau kombinasi antara angka, teks, tanggal, waktu itu juga bisa. Bisa kita hitung menggunakan rumus Excel. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah cara menggunakan rumus Excel ini ya. Karena cara menggunakan rumus Excel ini itu selalu diawali sama dengan ya. Oke. Nah, selain itu dalam sebuah rumus Excel itu bisa melibatkan fungsi. Jadi nanti kita nulis rumus. Nah, dalam kita menulis rumus kita bisa melibatkan fungsi. Dan kita juga bisa melibatkan referensi, bisa juga melibatkan konstanta ya. Dan secara umum juga melibatkan operator dasar pada Microsoft Excel gitu. Ya, contohnya ya perkalian ya, kali, bagi, tambah, kurang seperti itu. Saya berikan contoh agar lebih mudah dipahami. Ya, misalkan kita akan menjumlahkan angka 1 ditambah 2 ditambah 3 ya. Maka formulanya seperti ini. Oke, sama dengan terus tulis 1 ditambah 2 ditambah 3. Lalu enter. Maka hasilnya akan langsung muncul ya. Nah, masih ingat ya, diawali sama dengan. Nah, contoh lain misalkan saya akan kasih contoh mencari rata-rata ya. Saya tulis di bawahnya aja. Mencari rata-rata itu rumusnya seperti ini, sama dengan, lalu buka kurung, terus tuliskan angka berapa aja yang ingin dicari rata-ratanya. Contoh angka 1 ditambah 2 ditambah 3, jadi ada 3 angka yang nanti akan kita cari rata-ratanya. Kemudian tutup kurung, terus slash itu bagi ya, bagi 3, itu kan karena ada 3 di situ angkanya. Maka dibagi 3, maka akan muncul rata-ratanya kalau kita tekan enter. Tuh. Oke. Nah, pada dua contoh yang saya berikan tersebut, itu kita menggunakan konstanta nomor 1, 2, 3 ya. Menggunakan angka 1, 2, 3 ya kan. Nah, kemudian saya juga menggunakan operator penjumlahan di sini. Ya, tambah dan juga operator bagi atau slash, penjumlahan dan pembagian gitu. Kemudian tadi juga saya terangkan bahwa dalam kita menuliskan rumus Excel kadang-kadang kita melibatkan fungsi Excel. Nah, saya kasih contoh di bawahnya di sini. Contoh seperti apa sih saat kita menuliskan rumus Excel terus kita melibatkan fungsi Excel? Contohnya seperti ini, sama dengan ya. Terus tulis fungsi Excelnya yaitu sum, oke? Nah, lalu buka kurung, nah, terus tuliskan referensinya ya. Di sini saya menggunakan referensi A1, oke? Yang akan saya jumlahkan yaitu dari A1 sampai A10. Berarti A1 kemudian titik 2, lalu saya tulis A10 ya. Seperti ini, nanti akan dari sini sampai sini itu akan saya tambahkan ya, saya jumlahkan ya. Jadi semua angka nanti yang ada dari A1 ini sampai A10 itu akan dijumlahkan dan nanti hasilnya akan tampil di sini di mana saya mengetikkan rumusnya gitu. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Nah, lalu saya enter.
Dan saya coba ya, dari A1 sampai 10 ini saya masukkan angka dulu. Oke. Nah, maka ya bisa dilihat di bagian sini, di bagian saya menuliskan rumusnya, dia angkanya akan berubah. Nah, angka di sini didapatkan dari penjumlahan dari A1 sampai A10 gitu. Oke, kemudian tadi juga sempat saya jelaskan bahwa kadang-kadang dalam kita menuliskan rumus itu melibatkan referensi kan. Nah, oke, referensi selnya. Nah, contohnya seperti ini, sama dengan kemudian A1, nah ditambah A2. Nah, ini merupakan contohnya ya. Contoh dalam kita menggunakan rumus Excel melibatkan referensi sel gitu. Oke, saya enter, maka akan tampil ya, hasil dari penjumlahan kolom A1 dan kolom A2 di sini, di mana saya menuliskan rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian dari fungsi Excel ya. Jadi apa itu fungsi Excel? Oke, secara sederhana fungsi Excel itu adalah rumus-rumus Excel yang sudah dimodifikasi ya, yang sudah didefinisikan sedemikian rupa oleh Microsoft, kemudian ditanamkan ke dalam program Microsoft Excel gitu. Contoh fungsi Excel di sini yaitu sum ya. Oke, kita akan langsung praktekkan. Sama dengan sum. Oke, lalu buka kurung. Nah, ini perlu kita ingat bahwa ketika kita ingin menghitung menggunakan fungsi, ya pastikan bahwa setelah kita menuliskan fungsinya, dalam kasus ini ya, yaitu sum ya, setelah kita menuliskan fungsinya harus diawali buka kurung dan diakhiri tutup kurung. Itu wajib. Meskipun dalam beberapa kasus mungkin kita cuman menggunakan buka kurung saja ya. Ketika kita enter, tutup kurungnya sudah otomatis dilengkapi oleh Microsoft Excel ya. Tapi kita harus ingat itu, harus diawali buka kurung dan diakhiri tutup kurung ketika kita ingin memasukkan value-nya atau nilainya gitu. Oke, sama dengan sum, buka kurung. Misalkan saya ingin menambahkan, saya ingin menjumlahkan angka 10, 20, dan 30, berarti ya 10, lalu koma ya. Kalau regional kalian itu Indonesia ya titik koma berarti ya. Ini tergantung setting regional dari komputer kalian. Karena setting regional komputer saya itu Inggris, maka saya menggunakan koma ya. 10, 20, 30 ya. Tutup kurung, enter. Nah, nilainya akan muncul hasilnya di sini ya. Oke. Itu merupakan contoh dari fungsi. Nah, fungsi itu yang mana? Fungsi itu ya yang sum itu ya. Sum ini disebut sebagai fungsi. Oke, ini sudah merupakan modifikasi dari rumusnya Excel gitu. Nah, selanjutnya saya kasih contoh lagi, yaitu fungsi yang namanya average, yaitu untuk menghitung rata-rata ya. Saya kasih contoh di sini aja, sama dengan average itu, lalu buka kurung, jangan lupa ya, harus menuliskan buka kurungnya. Lalu angka berapa yang ingin dicari rata-ratanya? Contohnya angka, nah dalam kasus ini kita menggunakan konstanta ya, angka 10, 20, dan 30. Kita ingin cari rata-rata dari angka-angka itu. Maka tuliskan 10, nah, lalu koma, karena saya menggunakan regional Inggris ya, koma 20, koma 30 ya. Ini bisa langsung kita enter kalau seperti ini, atau kita tutup dulu dengan tutup kurung ya, enter, maka langsung tampil hasilnya. Nah, itulah fungsi teman-teman. Nah, kenapa kita tidak menggunakan rumus saja ya? Kenapa kita menggunakan fungsi? Oke, mungkin dalam kasus ini ya, contoh yang saya sampaikan ini, kita masih menghitung angka yang sedikit, baru 3 nilai saja teman-teman ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan data yang sangat banyak, bahkan sampai ratusan, maka akan sangat lebih efisien saat kita menggunakan fungsi. Ya, bayangkan saja kita menulis rumus untuk ratusan angka. Itu kan kompleks sekali ya, rumit sekali teman-teman. Ya. Maka agar lebih gampang, ya, agar lebih mudah, kita menggunakan fungsi saja. Oke? Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Semoga ini menambah pengetahuan kalian. Dan sampai jumpa.